Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam statistika induktif bersama saya Melina Ikayan Fitri. Kali ini kita akan melanjutkan contoh pengujian hipotesis satu populasi yang satu arah sisi kanan. Ya. Video sebelumnya kita udah bahas mengenai uji rata-rata. Kali ini kita akan bahas mengenai uji proporsi. Ya, langsung aja ke soalnya di uji proporsi ini. Nah, kita baca soalnya ya. Misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Untuk menguji pernyataan ini diambil sampel acak sebanyak 60 orang dewasa dan 32 orang diantaranya setuju dengan hukuman mati. Apakah ada alasan bagi Anda untuk mempercayai bahwa pada saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat? Gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, kita telah satu-satu. Yang kalimat pertama, yaitu misalkan di masa lalu 40% orang dewasa setuju dengan hukuman mati. Nah, dari sini aja kita udah tahu dia menggunakan proporsi ya. Proporsi itu ada kaitannya dengan persentase. Jadi di sini 40%. Lalu berikutnya sampel diambil sebanyak 60 orang, berarti itu adalah N kecil, dan yang menyatakan setuju itu adalah 32, artinya di sini kondisi X-nya adalah kejadian di mana orang dewasa yang menyetujui hukuman mati dan besar nilainya X tersebut adalah 32 ya. 32 orang dari 60 orang tersebut yang menyetujui hukuman mati. Artinya sisanya sebanyak 28 orang tidak menyukai atau tidak menyetujui hukuman mati ya. Lalu berikutnya dari angka ini kita bisa hitung persentasenya ya, persentasenya 32/60 yang akan menjadi nilai proporsi ya, proporsi dari sampel. Lalu berikutnya kita lihat ada taraf signifikansi sebesar 5% ya, atau alfanya 5%, dan yang di pertanyaan kita di sini diperoleh bahwa apakah ada alasan bagi Anda untuk mempercayai bahwa, itu artinya kita boleh percaya atau tidak, tentu kita harus melakukan pengujian ya. Lakukan pengujian dengan menggunakan pengujian hipotesis. Nah, bunyi pernyataannya apa? Pada saat ini proporsi orang dewasa menyetujui hukuman mati telah meningkat. Artinya apa? Kalau telah meningkat tentu lebih banyak dibandingkan di masa lalu. Nah, di masa lalu besarnya berapa? 40%. Kalau meningkat tentu lebih dari 40%. Seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa pernyataan yang akan kita uji atau yang muncul di soal ini akan kita tempatkan di hipotesis alternatif. Jadi di sini karena lebih dari 40% itu kan artinya tandanya menggunakan kata lebih dari. Jadi kita pengujiannya adalah pengujian yang di sebelah kanan. Kita lihat ini yang diketahui, yaitu P-nya sama dengan proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati. Sedangkan P0-nya ini yang kita ambil di soal tadi, yang 40% yang orang menyetujui di masa lalu ya, itu sebagai P0 yang di awal-awalnya atau yang boleh diuji hipotesisnya ya. Lalu berikutnya alfanya 5%, N-nya 60, X-nya 32. Persentase orang yang menyetujui itu adalah P bar atau rata-rata atau proporsi dari sampelnya. 32/60 itu sebesar 0,53. Saya ngambil di sini 2 angka belakang koma aja udah cukup, pakai pembulatan ya. Lalu yang ditanya pengujian hipotesisnya adalah mengenai benar nggak orang dewasa tersebut proporsinya menyetujui hukuman mati telah meningkat gitu ya. Artinya lebih dari 40% nggak gitu ya. Nah, kita lihat yang langkah pertama, langkahnya sama ya, 1-5 menentukan hipotesis uji, menentukan taraf signifikansi, yang ketiganya adalah menentukan statistik uji, dan yang keempat menghitung nilai statistik uji, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, yang pertama kita tentukan adalah hipotesis ujinya. Ya, HA-nya kita udah tahu tadi dari soal, yaitu diduga saat ini proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat. Oh ya, saya lupa mengingatkan bahwa di hipotesis itu harus ada kata-kata diduga ya, atau diasumsikan ya, atau diduga. Lalu yang diduga ini yang telah meningkat tentu artinya telah meningkat dari kondisi semula, yang mana kondisi semulanya adalah 40%. Jadi kalau telah meningkat tentu lebih dari 40%. Secara statistiknya boleh ditulis seperti ini. Nah, di sini ujinya kan uji proporsi, kita simbollah parameter dari proporsi tersebut sebagai huruf P besar ya.
Lalu hipotesis alternatifnya bagaimana? Boleh menggunakan kata sama dengan saja, atau boleh menggunakan kata kurang dari dan sama dengan ya. Atau boleh menggunakan kata seperti yang saya tulis ini, menurun atau tetap. Menurun itu kan artinya kurang dari 40%, tetap itu artinya sama dengan 40% ya. Jadi kalau misalnya kurang dari sama dengan atau menurun atau tetap, boleh menggunakan kata tanda ini kurang dari sama dengan. Kalau misalnya sama dengan saja atau tetap, itu gunakan di tanda sama dengan untuk hipotesis nolnya. Oh ya, sekedar kita ingat lagi, kalau untuk uji dua arah, hipotesis nolnya selalu menggunakan sama dengan, dan hipotesis alternatifnya selalu menggunakan tidak sama dengan. Jadi kalau di soal nanti ketemu bunyi hipotesisnya itu ada kata-kata tidak sama dengan atau sama dengan, itu udah kita anggap dia sebagai pengujian untuk dua arah ya. Tapi kalau selain itu kita anggap dia sebagai pengujian yang satu arah. Lalu langkah kedua, kita menentukan nilai alfa, yaitu 5% sesuai dari soal tadi. Yang akan kita tentukan nilai alfa ini adalah nilai Z alfanya atau Z table, sebagai batas bahwa daerah tersebut di mana H0 ditolak dan di mana H0 diterima. Lalu yang ketiga, menentukan statistik uji. Nah, kita harus tahu dulu bentuk rumus statistik ujinya, yaitu Z hitung sama dengan, mirip rumusnya dengan yang uji rata-rata ya. Kalau di sini proporsi, kalau di uji rata-rata di sini X bar. Jadi di sini P bar dikurangi P0 dibagi sigma P bar. P bar dan P0 kita udah dapat nilainya di soal tadi, diketahui ya. Lalu yang sigma P bar yang belum, harus kita hitung dengan menggunakan rumus yang mirip dengan distribusi sampling. Nah, dalam hal ini P0 yang kita pakai ya, bukan P barnya yang kita pakai di sini. Jadi P0-nya dikali dengan 1 kurang P0 dibagi N, hasilnya baru diakarkan. Maka diperolehlah nilai 0,06. Nah, cara menghitungnya jangan salah. Cari dulu selisih ini, lalu dapat 0,6, kalikan dengan 0,4, dapat 0,24, bagi 60, dapat 0,004, ini pembulatan ya. Lalu akarkan hasilnya, dapatlah 0,06. Jadi ini adalah simpangan baku daripada P bar. Lalu kita substitusi ke rumus Z hitung, ini langkah keempat, itu menghitung statistik uji, maka diperolehlah nilai 2,17 ya. Nah, sekarang nilai Z hitung ini akan kita bandingkan dengan nilai Z alfa, yaitu Z tabelnya. Nah, kita harus tahu dulu nilai alfa kita tadi adalah 0,05, karena pengujian kita adalah sisi yang kanan, tentu yang 0,05 itu adalah di sebelah kanan. Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah 1 kurang 0,05, yaitu 0,95. Nah, nilai inilah yang akan kita cari di tabel Z kumulatif, yaitu sebesar 0,95. Kenapa demikian? Karena di Z kumulatif daerah yang diarsir ini adalah daerah yang ada di dalam tabel. Nah, kita cari 0,95 itu biasanya di bawah ya. Boleh nilai yang sama, boleh yang mendekati ya. 0,95 ini 0,9495, 0,9. Nah, ini ada dua, boleh yang 0,9495, boleh 0,9505 ya. Kalau saya cenderung memilih nilai H0 ditolaknya lebih besar, tentu saya ambil yang nilai 1 kurang alfanya atau daerah yang diarsir yang lebih kecil, itu 0,9495. Kita lihat ini adalah 1,6, ke atasnya 1,64, berarti nilai Z tabelnya adalah 1,64. Boleh konsep yang tadi langsung aja 0,05. Ya, tentu di sini ya kita ambil yang besar daripada 0,495. Di sini tentu min 1,64 negatif. Kita ambil yang positifnya. Jadi Z tabelnya adalah 1,64. Ya, setelah kita peroleh nilai Z tabel, kita bandingkan dia dengan Z hitung. Ternyata lebih besar nilai Z hitung yang nilainya 2,17 dibandingkan Z tabel 1,64. Jadi kalau kita lihat di kurva normal, dia itu posisinya masih jatuh di daerah H0 ditolak ya. Karena di sini adalah 0, di sini 1,64, tentu lebih dari sini adalah 2,17. Nah, 2,17 ini daerahnya yang kecil ini ya, daerah kritisnya dia berjatuh di daerah H0 ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa H0 itu kita tolak, atau hipotesis 0 kita tolak, hipotesis alternatifnya kita terima. Artinya apa? Dugaan saat ini benar, ya, atau dapat kita terima. Ya, lebih tepatnya sih dapat kita terima, bukan berarti benar. Karena kita udah jelaskan sebelumnya, H0 diterima itu bukan berarti H0-nya benar, ya. Artinya tidak cukup sampel untuk menolaknya. Nah, di sini dugaan kita bahwa proporsi orang dewasa yang menyetujui hukuman mati telah meningkat. Nah, ini dapat diterima. Oke. Demikian untuk pengujian proporsi. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.